Saat takzim dan hormat saya, semuanya saya muliakan, saya doakan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, ceramahnya singkat atau ringkas? Singkat dan ringkas ya, Masya Allah. Yang penting jangan sampai ketabrak azan zuhur kita belum selesai, kan gitu. Thayyib. Kalau ngomongin silaturahmi itu pasti banyak keutamaannya. Ya pasti. Karena itu ajaran Rasulullah SAW. Wasilul arham, kata Rasulullah. Sambung silaturahmi. Kenapa begitu utama? Karena juga perintah Allah dan ayatnya kita sangat akrab, familiar, populer, yaitu wattaqullahal tasaaluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kalian kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta. Kemudian peliharalah hubungan silaturahmi. Nah, silaturahmi itu diawali dengan internal dalam keluarga, kemudian dengan orang-orang beriman, bahkan kepada siapapun. Sepanjang itu mengandung kebaikan. Sebab Islam itu kan rahmatan lil alamin. Berarti yang menyambung silaturahmi pahalanya besar. Memutuskan silaturahmi dosanya juga besar. Bahkan dikhawatirkan di akhirat nanti termasuk orang-orang yang bangkrut. Urusan kepada Allah dengan bertaubat selesai, dibuktikan dengan amal soleh. Urusan kepada makhluk harus nyambung silaturahmi. Kalau terkait dengan hal-hal yang terkandung kezaliman harus segera diselesaikan. Jadi jangan sampai di akhirat kelak seorang itu bangkrut karena memutuskan silaturahmi. Kan sudah sering disampaikan tentang hadis bangkrut. Atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut? Ketika Rasul bertanya kepada para sahabat, maka sahabat menjawab, al muflisu fina maladirham lahu wala mata. Orang yang bangkrut di antara kami yang tidak punya harta dan perhiasan. Maka Rasulullah kemudian menjelaskan, al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa zakatin wa siyamin wa shadaqatin wa a'malin au kama qala. Yang bangkrut dari umatku, kata Rasulullah, di saat hari kiamat kelak dia datang membawa sejumlah pahala yang sangat banyak. Pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, pahala sedekahnya, dan sejumlah amal-amal soleh yang lainnya. Namun kemudian datanglah orang-orang yang dulu di dunia dia zalimi, yang dia sakiti, meminta keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Amal soleh yang sekian banyak menjadi pembayarnya. Ukhida min hasanatihi. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau sudah habis pahala dari amal soleh tersebut, yang terjadi apa? Turiha finar, summa turiha finar, dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi event silaturahmi ini luar biasa. Aneh dalam sebuah majelis, sama-sama orang yang punya ilmu, berpengaruh, diundang dalam sebuah acara halal bihalal, dua-duanya nggak datang. Maksudnya jamaah itu dibuat acara halal bihalal agar keduanya datang untuk didamaikan. Tapi dua-duanya nggak datang. Kenapa tidak datang? Masing-masing jaga image. Pokoknya kalau dia belum minta maaf, tidak aku berikan maaf. Yang satu juga begitu. Nah, melalui momen hari ini, ayo kita luaskan silaturahmi, sebab pahalanya besar. Yang memutuskan silaturahmi, hukumannya bisa bangkrut, dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Kemudian keutamaan silaturahmi pastinya kita fahamlah dengan bertemu, saling mendoakan. Kata orang sepatan, seminggu sekali lari pagi, badan sehat hati pun senang. Yang suka silaturahmi rizkinya luas, umurnya panjang. Ada yang hafal nggak tadi? Pak dokter hafal nggak orang sepatannya? Seminggu sekali lari pagi, badan sehat hati pun senang. Yang suka silaturahmi rizkinya luas, umurnya itu dia, mantap, Masya Allah. Umur panjang itu bukan angkanya saja. Tadi Pak Dr. Sulaiman bilang itu, kalau malah silaturahmi ngumpet nanti bisa cepat lewat. Lewat apa? Lewat pintu belakang.
Kalau di sini lewat pintu depan ya. Ada pintu belakang nggak, Pak Dokter? Alhamdulillah, masya Allah. Jadi kita jangan sampai menyia-nyiakan manfaat silaturahmi. Ya, ini secara umum. Secara khusus karena kita semua orang beriman dapat surat cinta dari Rasul. Kalau dikupas hadis ini cukup panjang. Kelihatannya mesti di lain kesempatan kita luaskan. Tapi secara umum perlu saya menyampaikan. Semoga kita termasuk dalam kelompok ini. Yang Rasul menyatakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang di hari kiamat kelak akan diberikan naungan dan perlindungan. Di saat hari tersebut tidak ada naungan ataupun perlindungan. Nggak ada perlindungan kecuali hanya Allah saja yang mampu memberikan perlindungan. Ada 7, saya tidak uraikan semua. Yang pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Kalau ngomong itu pemimpin, kita semua pemimpin, khususnya kepala keluarga ini. Amin. Kemudian yang kedua, wasyabun nasya bi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh taat beribadah kepada Allah. Semoga itu anak-anak kita semua. Amin Allahumma amin. Generasi robbani atau permata hati. Yang ketiga, warajulun mu'allakun qalbuhu bil masajid. Orang-orang yang terpaut hatinya kepada masjid, memakmurkan masjid, cinta masjid. Saya pernah sampai di tempatnya Pak Haji Emong. Di event apa waktu itu ya? Isra Mi'raj dan persiapan Ramadan ya. Iya. Masya Allah. Perumahan mewah. Nah, Mepet sawah. alhamdulillah berkah. Ini gitu ya. Jadi cinta masjid, memakmurkan masjid. Ini yang keempat untuk kita semua ini, yaitu warajulani tahabba fillahi ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang mencintai saudaranya karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Nanti di akhirat Allah akan berikan naungan perlindungan. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin Allahumma amin. Maka bertemu dengan saudaranya harus karena Allah. Jangan ada udang di balik. Nah, itu dia. Karena Allah kita bertemu. Ini yang keempat. Yang kelima, warajulun da'atu imra'atu dhatu mansibin wa jamalin faqala ini akhafullah. Ini sekedar mengingatkan ya Ibu, semoga ini suaminya termasuk kategori ini Bu ya. Itu seorang laki-laki yang dirayu wanita cantik berkedudukan untuk bermaksiat, tapi dia katakan aku takut kepada Allah, bukan takut istri, tapi takut kepada Allah. Ini suami-suami takut Allah semua ini, bukan takut istri ini. Sebab istrinya solehah, masya Allah, benar kan? Nah, jadi yang kelima itu. Yang keenam, warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa'ahfaha hatta la ta'lama shimaluhu tunfiqu yaminuh. Itu seorang yang bersedekah kemudian dia sembunyikan, dia rahasiakan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya tidak melihat apa yang disedekahkan tangan kanannya. Inilah orang-orang yang ikhlas. Saya melihat yang hadir semua adalah orang-orang yang ikhlas. Amin. Berarti sampai jam 3 ya? Baik, jam 3 saya mesti sampai di Darun Najah. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu yang keenam. Yang ketujuh, ini Masya Allah, luar biasa amalan khusus yang orang tidak melihat ini, yaitu warajulun dzakara khaliyan fa fadat ainahu. Seorang yang berzikir di malam yang sunyi senyap hingga berlinang air matanya, air mata penghambaan diri, bukan air mata air mata penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kira-kira 7 golongan ini kita termasuk atau termasuk? Iya, termasuk di dalamnya. Paling tidak tema kita hari ini sesuai, yaitu silaturahmi dengan sejumlah keutamaannya. Ustadz, bagaimana agar silaturahminya itu terjalin dengan baik? Apa resep-resepnya? Masya Allah. Resepnya adalah, saya ringkas 3M saja. 1, meluruskan niat
silaturahminya karena Allah. Tadi sudah disinggung gitu oleh Pak Dr. Sulaiman. Benar, ini penting. Sebab kalau karena Allah urusan jadi mudah itu. Ringan langkah sekalipun jaraknya katanya sampai, ada yang dari Jawa tadi katanya. Yang punya Jawa, Masya Allah. Sampai kemari. Kalau karena Allah itu urusannya mudah itu. Masya Allah. Bukankah semua amal harus kita persembahkan lillahi ta'ala? Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, aktivitas hidupku, begitu kira-kira, semuanya, bahkan hidup dan matiku kupersembahkan untuk Allah Rabb semesta alam. Kalau karena Allah urusannya jadi indah, mudah, berkah. Ini M yang pertama saya ringkas saja. M yang kedua adalah mudah memaafkan. Sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu sekalian, memaafkan kesalahan saudara kita itu prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Bu, prakteknya memaafkan kesalahan saudara kita itu ringan, enteng, gampang atau mudah? Kalau masih bilang susah, bahaya ini. Katakan insya Allah mudah. Itu ada resepnya memaafkan itu. Ini kalau kita nukilkan banyak ayatnya, saya ambil 2 ayat saja. Pertama Quran surat Al-A'raf. Jadi Ibu sering dibuka surat Al-A'raf ini, surat yang ke-7 ayatnya nomor 199. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Khudil afa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf, seru orang kepada yang ma'ruf, pada kebaikan, dan jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Hati-hati itu. Jadi Allah memerintahkan kita orang beriman supaya memaafkan dan ngajak berbuat baik. Ustaz sudah kulakukan, tapi dia tidak berubah. Ucapannya menikam hati, merobek jantung. Kata orang sepatan, jika pisau lukai jari, banyak obat penghilang nyeri. Namun jika lidah lukai hati, hendak kemana obat dicari? Hafal Bu? Yang hafal tunjuk tangan umroh bareng saya. Diskon ya. Masya Allah. Itu dia. Jadi Allah memerintahkan kita supaya jadi pemaaf. Kemudian ayat yang kedua ini resep utama ini. A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Wa jazaa'u sayi'atin sayi'atun mithluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innahu la yuhibbudz zalimin. Balasan sebuah perbuatan buruk adalah perlakuan yang setimpal. Namun bagi orang yang dizolimi, kemudian memaafkan orang yang menzoliminya, bahkan berbuat baik, pahalanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita, Bapak Ibu sekalian, boleh tuh ngebalas orang yang zalim, boleh, asalkan setimpal atau sepadan. Yang jadi pertanyaan ketika kita membalas kezaliman orang itu berujung dengan pelampiasan, kata orang mana? Kata orang Betawi atau kata orang Sepatan ya? Ente jual, gue borong. Mestinya ente jual, gue tambahin gitu dong. Kemudian kalau kita memaafkan orang sudah zalim, pahalanya dijamin oleh Allah. Sebab membalas pasti berujung dengan pelampiasan. Itu tadi. Pahala dijamin oleh Allah. Bahkan asbab kita memaafkan orang akan termasuk golongan ahli takwa, wal afina anin nas. Hari ini 200 orang kelihatannya ya? Luar biasa Pak di sini. Masya Allah. 200 termasuk malaikat yang mengaminkan doa kita, amin.
Nah, jadi memaafkan kesalahan saudara kita itu, sekali lagi Bapak Ibu, prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Insya Allah mudah. Ada pesan khusus nggak kalimat memaafkan? Mata memandang ke langit biru. Cakepnya mana? Mata memandang ke langit biru. Ranting jatuh di atas batu. Sudah kumaafkan kesalahanmu, jangan katakan tiada maaf bagiku. Hafal Pak Haji? Insya Allah. Iya. Memaafkan pahalanya besar. Sayang sekali kalau kita menjadi pendendam ya. Jadi M yang kedua adalah mudah memaafkan. Kalau kita sudah maafin kesalahan orang, dia buat lagi, maafin lagi. Begitu. Masya Allah. Memang nikmat secangkir kopi. Ada kopi nggak? Memang nikmat secangkir kopi. Apalagi ada sepotong roti. Jangan kita saling bertikai. Ayo kita kuatkan silaturahmi. Mau lagi Pak? Buat apa menanam padi kalau tanahnya kering dan gersang? Buat apa saling membenci? Tumbuhkan cinta dan kasih sayang. Pasti jadi pemaaf kalau begitu. Ya begitu kan? Saya lihat ini semuanya ahli memaafkan ini, Masya Allah. Tidak ada yang menyimpan dendam ya. Supaya apa? Silaturahminya dapat keutamaan. Panjang umur, luas rezeki. Bonusnya mah kenyang. Makanya silaturahmi itu dapat tambahan lagi 2M, menyenangkan dan mengenyangkan. Menyenangkan dan mengenyangkan. Masya Allah. Kelihatannya kalau ngomongin halal bihalal ada menu khusus tuh Pak. Saya sampaikan di ceramah yang lain. Mancing ikan dapat bawal, bumbunya dicampur rempah. Panitia halal bihalal sudah menyiapkan apa? Sejumlah hadiah. Apa hadiahnya Pak? Masya Allah. Ada lagi yang mengatakan begini, benang dipintal menjadi kain, kain dipajang menjadi hiasan. Panitia halal bihalal nggak main-main, kambing guling sudah disiapkan. Ada kambing guling? Masya Allah. Ini kita ceramah atau berpantun ria ini? Masya Allah. Ayo kita saling memaafkan. Baik, sekarang M yang ketiga ya. Kita ringkas. M yang ketiga, Masya Allah, yaitu mendoakan saudaranya. Bapak Ibu sekalian, mendoakan saudara kita itu bukan untuk siapa-siapa sebenarnya. Sesungguhnya doa kita itu untuk kita sendiri. Kan kita sudah hafal lafaznya. Rabbana ghfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa saudara kami orang beriman yang telah mendahului kami. Bebaskan kebencian di hati kami pada saudara kami. Ya Allah, Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Coba kita ingat-ingat Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan kita sudah mendahului. Yang saya ingat betul itu Pak Muhadi ya. Pak Muhadi ya. Saya ingat betul itu, Masya Allah. Orangnya gagah ya, senyumnya merekah, pribadinya ramah, ya kan? Yang itu saya kenal betul dengan Pak Muhadi itu, karena saya sering parkir di situ ketika ingin ngisi taklim ke Jakarta. Daripada macet saya titip di Kodar, ngobrol sama beliau zaman itu. Masya Allah. Jadi kalau kita mendoakan saudara kita dapat keutamaan. Maka jangan lupa Bapak Ibu, sisipkan doa ini setiap kita selesai sholat fardu ya.
Itu doa ada di Al-Quran surat yang ke-59 ayat nomor 10. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Malaikat yang ada di atas kepala kita mengucapkan amin, engkau pun mendapatkan hal yang sama. Jadi kalau kita doain orang itu nggak ada ruginya. Masya Allah. Ada kesempatan mendoakan saudara kita, doakan tuh. Apalagi sedang di Baitullah, ya, di Raudhah, di tempat-tempat mustajabah, dan kesempatan itu harus kita gunakan. Dimanapun kita berada, ingat saudara kita, sisipkan doa itu. Dan gak usah kita katakan, aku sudah mendoakanmu loh. Gak usah kita katakan, supaya lebih ikhlas terjaga. Karena ini kesempatan Mas menyampaikan, saya harus menginspirasi Bapak Ibu sekalian. Ayo ingat saudara-saudara kita, doakan saudara kita. Sisipkan lafaz tersebut. Adapun bagi yang sedang sakit hari ini, barangkali ada yang tidak bisa hadir atau kesibukan yang lain, semoga Allah sembuhkan sakitnya, amin. Yang punya urusan, Allah mudahkan urusannya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkaulah yang memudahkan. Dengan kehendak-Mu ya Allah, semuanya menjadi mudah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita sudah dapat 3M ini. Yang paling penting prakteknya. 1, meluruskan niat lillahi ta'ala dalam menjalin silaturahmi. 2, mudah memaafkan saudaranya yang berbuat zolim. Yang ketiga, yaitu mendoakan saudaranya. Dan itu semua tidak mungkin mudah kita lakukan kalau tidak diiringi dengan kesabaran. Tidak ada sebuah amal baik, amal soleh yang dilakukan kecuali diiringi dengan kesabaran. Saya ingin menambahkan sedikit Bapak Ibu sekalian ya, hari ini hari luar biasa ini. Sebab kita tidak terasa sudah masuk tanggal 15 Zulqa'dah. Hari ini sebenarnya Ayyamul Bid nih. Mulai dari sejak hari Jumatnya, Ustadz Jumat tausiah nikah di Kelapa II. Enggak puasa tanggal 13. Sabtu kemarin apa Bu Sabtu kemarin? Kondangan. Itu hajat syar'i ya, memenuhi undangan sahibul bait. Hari ini halal bihalal. Jadi gimana dong Ayyamul Bidnya? Bisa Ibu lakukan mulai besok. Niatkan tetap Ayyamul Bid 3 hari. Senin, Selasa, Rabu. Maafi muskilah, itu mustahab. Ya, boleh. Kan tidak elok halal bihalal. Saya tidak makan, bungkusin doang. Nggak enak lah, tolong bungkusin, kan gitu nggak enak ya. Kalau Ustadz mah terserah dibungkusin boleh, nggak juga nggak apa-apa. Bukan itu mah, katakan sejujurnya itu. Sebab Pak Dr. Sulaiman nanya, kemarinnya dengan istri atau sendiri? Saya bilang sendiri gitu. Baik. Jadi harus kita iringi dengan kesabaran. Bapak Ibu sekalian, kalau ditanya tentang sabar, jujur ya, kita termasuk orang yang sabar atau belum? Saya lebih yakin yang sabar itu ibu-ibu dibandingkan bapak-bapak. Ya Bu ya, sabar dalam segala keadaannya. Di mana Bu sabarnya Bu? Di sini ya. Di rumah? Oh, lebih sabar, Masya Allah. Itu Pak, saking sabarnya para istri, uang belanja yang diberikan itu Pak, dia masukkan ke celengan khusus. Ibu-ibu cerdas. Dia buat celengan kurban Pak, karena mau kurban kita kan. Jadi uang belanja yang Bapak berikan 1 bulan berapa itu? 1 juta. Alhamdulillah ya. Uang dari sisa untuk harian uang belanja dimasukkan ke dalam celengan kurban 10.000 rupiah. Sebulan dapatnya berapa Bu? Kalau sehari 10.000 sebulan 300.000. Kalau 11 bulan 3.300.000. Maka setiap rumah orang beriman, orang muslim bisa berkurban. Karena cerdasnya istri, sabar dia mengatur uang belanjanya.
Alhamdulillah. Sudah dilakukan belum, Bu? Sudah, Ustaz, tapi akhir bulan diambil lagi. Jadi nggak ngumpul-ngumpul ya. Itu resep untuk bisa berkorban setiap rumah itu. Asalkan sehari 10.000 saja dimasukkan ke celengan kurban, maka begitu Zulhijjah terkumpul setidaknya 3 juta rupiah bisa untuk berkorban. Alhamdulillah. Nah itu, Pak. Bonusnya sabar, Allah membersamai kita. Innallaha ma'as-sabirin. Ya, saya tersentuh kalau ingat orang tua kita ya, Masya Allah. Ibu-ibu masih punya orang tua, Bu? Sebagian masih punya orang tua ya. Pak Sulaiman, Dr. Sulaiman sudah masih punya orang tua? Mertua? Itu mertua, Masya Allah. Ini jasa mertua itu besar loh, Pak. Masih ingat nggak? Aku nikahkan kau dengan putriku dengan mas kawin segenggam. Segenggam apa dulu, Bu? Masya Allah, Alhamdulillah. Dengan segenggam beras merah minjam. Ya karena menantu ini soleh, Pak. Apa nikmatnya? Mertuanya paham, langsung dikasih 5 pintu kontrakan. Itu bisa nyata itu. Saya nggak tahu Dr. Sulaiman dapat kontrakan nggak? Alhamdulillah dapat sawah yang luas. Alhamdulillah. Konon orang di Sepatan rata-rata punya sawah, Bu, katanya, Bu. Yang pasti sawah kebahagiaan lah ya, ladang bahagia. Insya Allah. Baik. Sampai di mana tadi kita, Bu? Sampai sabar atau sampai subur? Apa sampai syukur? Ya pasangan sabar itu syukur ya. Sebab kalau nggak bersyukur atas anugerah Allah, kita nanti termasuk orang yang kufur kan. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabil syadid. Termasuk diantaranya yang masih punya mertua, punya orang tua, banyak-banyak bersyukur lah. Masih punya keramat gitu ya. Kita jadi ingat ya, bisa seperti ini karena jasa orang tua kita, jasa mertua kita diantaranya. Makanya apapun kebaikan yang kita lakukan untuk orang tua kita tidak akan mampu membalas jasa mereka. Sampai Nabi mengatakan, wala ta'uqanna walidaika wa in amaraka an takhruja min ahlika wa malika. Jangan sekali-kali kau durhaka pada orang tuamu, sekalipun kau diperintahkan meninggalkan hartamu dan keluargamu. Begitulah tingginya kedudukan orang tua kita. Jadi harus banyak bersyukur, diiringi dengan sabar. Bapak Ibu sekalian, pencinta ilmu perindu surga, ternyata lewat pesan Al-Quran kita menemukan sebuah ayat. Kalau ingin bahagianya sempurna, yaitu masuk ke dalam surga, haruslah selalu menjaga kesabaran. Ya, saya bacakan ayatnya supaya kita makin sabar menghadapi kehidupan ini. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fanni'ma uqbadar. Surga Aden yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh. Siapakah mereka? Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga mereka adalah orang tua kita. Amin. Orang tua kita berarti termasuk mertua kita. Siapa lagi? Pasangan hidup, yaitu suami istri. Amin Allahumma amin. Kemudian anak keturunan kita, anak, cucu, cicit ke bawah itu. Di setiap pintu surga malaikat mengucapkan kalimat yang membuat kita tenang, tentram gitu. Kalimat cinta. Selamat sejahtera atas kesabaranmu. Inilah akhir kesudahannya. Engkau semua menjadi penduduk surga. Amin ya robbal alamin. Makanya pengen sesurga ya Bu ya. Bukan cuman sehidup. Yang ada
Yang ada buat kita sehidup sesurga gitu. Masih ingat nggak syairnya itu? Menatap awan ke angkasa, sungguh tinggi tidak terkira. Berumah tangga bukan sekedar cinta, tapi ingin sehidup sesurga. Bu, emang suami bilang begitu, Bu? Bener nih. Bisa sehidup sesurga. Bu, Quran surat apa itu, Bu? Surat apa, Bu? Tunjuk tangan, umroh bareng saya diskon. Iya, Quran surat 13 Ar-Ra'd ayatnya di nomor 23-24. Ingat ayat itu sering-sering dibaca ya, direnungkan. Hidup ini kan singkat dan fana, betul. Akhirat kekal selama-lamanya. Tidak mengapa bahagia di dunia, asal di akhirat masuk surga. Ada yang protes? Bagaimana dengan pertemanan kita hari ini, silaturahmi kita? Sama niatnya, insya Allah sampai di surga. Berkomunikasi lewat udara, walau hanya sekedar WA. Bersahabatlah lillahi ta'ala, insya Allah bahagia sampai di surga. Surga yang sebenarnya akhirat kelak. Padahal di majelis ilmu pun sudah surga kita. Nikmat, malaikat mengaminkan doa-doa kita. Nih, kita memang sedang berhalal bihalal silaturahmi, tapi jangan lupa kita berdoa sehingga banyak keutamaannya. Insya Allah keluar dari majelis silaturahmi atau halal bihalal ini urusannya lancar. Yang punya hutang lunas hutangnya. Insya Allah ya Bu ya. Yang jomblo ada yang jomblo nggak? Mana yang jomblo? Anaknya yang jomblo. Anak yang jomblo dapat jodoh yang soleh dan solehah. Amin Allahumma amin. Jadi ngomongin silaturahmi itu nggak ada habis-habisnya itu. Hari kita buat berseri dulu lah ya. Baru 3 poin ini. Masih ingat nggak Bu tadi Bu resep silaturahmi? 1, meluruskan niat lillahi ta'ala karena Allah. Yang kedua, mudah memaafkan. Yang ketiga, mendoakan saudaranya. Ini prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? 3M ini. Nah, gitu dong, jangan bilang susah nanti makin susah ya. Jangan bilang berat nanti makin berat, sebab doa kita itu penting. Lisan ucapan jadi doa. Wa qulu linnasi husna, bertutur katalah yang baik kepada manusia. Insyaallah kita semua dirahmati dan diberkahi Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, inilah pesan-pesan penting yang perlu saya sampaikan di antara kita. Semoga jangan putus silaturahmi di antara kita. Insya Allah berkah ya. Amin Allahumma amin. Baik, tidak terasa sebentar lagi akan masuk kumandang azan zuhur. Bapak Ibu sekalian, mari kita memohon kepada Allah. Ini taman surga, majelis ilmu, sekaligus kita bersilaturahmi, mendapatkan keutamaan. Semoga doa-doa kita Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.